Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Puji haleluya, puji haleluya, puji Tuhan haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan haleluya, puji haleluya, puji Tuhan haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, lagu ini adalah lagu yang berjudul Yesus disalibkan karena cintanya. Kalau kita perhatikan gerakannya itu selalu pasti ada artinya. Jadi enggak sembarangan gerakan tetapi ada artinya. Coba, Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Jadi gerakannya juga harus ada. Jadi nggak sembarang-sembarangan. Yesus disalibkan, nanti lompat mungkin. Yesus disalibkan karena cintanya, sembarangan buat gerakan. Enggak, tetapi lagunya harus sesuai dengan gerakannya ya. Karena cintanya kepadaku, kepadamu. Terus Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Coba lihat. Dosa dihapuskan. Dosa dihapuskan ini artinya belenggu yang terhapus oleh apa? Hah, masa dosa yang terhapuskan oleh apa? Oleh apa? Oleh Yesus. Darah Yesus. Masa dosa dihapus dosa? Nggak bisa. Dosa yang apa? Orang yang terbelenggu dihapus oleh darah Yesus. Jadi ada maknanya. Setiap gerakan pasti ada maknanya ya. Puji Tuhan haleluya. Dosa dihapuskan. Coba lihat. Puji Tuhan haleluya. Puji haleluya, puji Tuhan haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan haleluya, puji haleluya, puji Tuhan haleluya, puji Tuhan. Nah, coba lihat, sesuai nggak gerakannya? Enggak, apa? Coba tepuknya ada 5 kali, jadi disesuaikan. Puji Tuhannya, puji Tuhan, haleluya. Ya, jadi kalau buat gerakan juga harus sesuai, nggak boleh sembarang-sembarangan ya. Jadi gerakan ada artinya, ada maknanya, supaya mengajarkan kepada anak-anak nggak asal sembarang gerakan. Mereka gerak semua sana-sana nggak tahu artinya. Jadi sebagai guru sekolah minggu harus tahu juga apa makna gerakannya, oke? Yesus telah bangkit, coba. Yesus telah bangkit karena kuasanya bagiku, bagimu. Yesus telah bangkit karena kuasanya hidup selamanya. Ya, hidup selamanya itu hidup selamanya. Jadi hidup selamanya gerakannya coba. Ini enggak asal melompat aja ya. Enggak asal melompat, coba. Hidup selamanya lompat ke belakang. Ya, 1 2 ya. Hidup selamanya. Oke? Ada yang tahu nggak ngapa gerakannya kayak gini? Ya, selain merdeka, hidup selamanya itu apa? Kekal tinggal bersama dengan Allah di sorga. Kalau tinggal dengan Allah artinya ada sukacita, senang. Oleh karena itu melompat gerakannya. Enggak, hidup selamanya. Coba lihat mukanya, kan? Jadi gerakan juga, raut muka juga. Hidup selamanya. Jadi selalu ada maknanya. Hidup selamanya kekal bersama dengan Tuhan di sorga. Amin. Sekarang semuanya berdiri, kita buat gerakan ini. Langsung praktek ya, langsung praktek. Yesus disalibkan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapus. Siap-siap. Haleluya, puji haleluya.
Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Yesus telah bangkit. Yesus telah bangkit karena kuasanya bagiku, bagimu. Yesus telah bangkit karena kuasanya hidup selamanya. Selamanya. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Oke, tepuk tangan. Ya, silakan duduk. Ya, nanti kalian bisa praktekkan ini masing-masing di tempat weekendnya masing-masing ya. Nah, kemudian kita akan masuk dalam lagu baru. Tadi Ibu Doye sudah itu katakan di awal ya. Kita akan belajar lagu baru. Ya, lagu baru ini temanya dikasih untuk mengasihi. Dikasih untuk mengasihi artinya kita yang sudah menerima kasih Yesus, kita menerapkan kasih itu kepada orang lain. Oleh karena itu, bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak kasih Yesus. Nah, lagu ini kami nyanyikan dulu ya. Bisa mungkin kalian bertepuk tangan ya. Cintai sesamamu seperti diri sendiri, itulah perintahnya. Ia menciptakanmu, ia mengasihimu. Yesus mati bagimu agar kau diselamatkan. Ayo kita bersama LOVE, tinggal dalam kasih-Nya. Come on everyone, memberikan hatimu LOVE, tunjukkan kasih Yesus. Ayo berbagi, suka menolong, suka menyapa, suka senyum. Hormati orang tua, hargai sesama, tidak egois, suka memaafkan. Ingatlah mendoakan LOVE, saksikan kabar baik. Come on everyone, memberikan hatimu LOVE, tunjukkan kasih Yesus. Sekali lagi ya, kita nyanyikan bersama-sama. Cintai sesama seperti diri sendiri, itulah perintahnya. Allah menciptakanmu, ia mengasihimu. Yesus mati bagimu agar kau diselamatkan. Ayo kita bersama LOVE, tinggal dalam kasih-Nya. Come on everyone, memberikan hatimu LOVE, tunjukkan kasih Yesus. Ayo berbagi, suka menolong, suka menyapa, suka senyum. Hormati orang tua, hargai sesama, tidak egois, suka memaafkan. Ingatlah mendoakan LOVE, saksikan kabar baik. Come on everyone, memberikan hatimu LOVE, tunjukkan kasih Yesus. Nah, kita lihat ya di lagu yang tadi, coba slide yang pertama itu ya. Ini kan judulnya dikasih untuk mengasihi. Jadi cintai sesamamu seperti diri sendiri, itulah perintahnya. Nya itu siapa? Tuhan Yesus. Jadi pada saat adanya itu harus selalu kita tekankan kepada anak-anak bahwa itu adalah Yesus ya. Kalau nya pakai huruf besar itu artinya Tuhan Yesus. Lanjut. Allah menciptakanmu, ia mengasihimu. Yesus mati bagimu agar kau diselamatkan.
Ayo kita bersama. LOV ini harus dijelaskan juga. Ada juga anak-anak yang nggak ngerti. Apa itu LOVI tante katanya? Apa itu om? Jadi kalian harus jelaskan. Ini artinya cinta kasih. Cinta kasih siapa? Cinta kasih Yesus, kan tinggal dalam kasihnya. LOV itu artinya kasih Yesus. Coba, come on everyone. Artinya mengajak, ayo semuanya anak-anak. Kita tinggal di dalam kasih Yesus. Kita bersama-sama menikmati kasih Yesus itu dan membagikan kasih Yesus kepada semua orang. Artinya come on everyone, ayo ajak semuanya, ayo semuanya gitu. Kita tinggal di dalam kasih Yesus, oke? Selanjutnya memberikan hatimu, LOVE, artinya memberikan hati kita, kita tinggal di dalam Yesus, tunjukkan kasih Yesus. Tadi menunjukkan kasih Yesus bagaimana? Caranya menunjukkan kasih Yesus, ayo berbagi. Jadi ini dengan bahasa anak ya, dengan bahasa anak. Kalau memberi bisa juga sih, tapi kalau itu mungkin agak terlalu ini, jadi kami sederhanakan. Ayo berbagi, ayo menolong, ayo suka menyapa, suka senyum. Lanjut. Hormati orang tua, hargai sesama, tidak egois, suka memaafkan. Jadi kata-katanya pun sangat dipahami oleh anak-anak. Singkat, padat, jelas, dan anak-anak bisa mengerti ya. Itu slide-nya ada gambarnya juga ya, ada contoh-contoh suka menolong, suka berbagi ya. Jadi inilah arti lagu ini. Jadi kalian itu berharapnya supaya kalian bisa mempraktekkan lagu ini juga. Nah, lagu ini ada gerakannya, silakan. Semuanya bernyanyi ya. Cintai sesamamu seperti diri sendiri, itulah perintahnya. Allah menciptakanmu, ia mengasihimu, Yesus mati bagimu agar kau diselamatkan. Ayo kita bersama LOVE, tinggal dalam kasihnya. Come on everyone, memberikan hatimu LOVE, tunjukkan kasih Yesus. Ayo berbagi, suka menolong, suka menyapa, suka senyum. Hormati orang tua, hargai sesama, tidak egois, suka memaafkan. Ingatlah mendoakan LOVE, saksikan kabar baik. Come on everyone, memberikan hatimu LOVE, tunjukkan kasih Yesus. Oke, mereka udah hafal kayaknya nih ya. Jadi langsung aja berdiri. Ayo semuanya, silakan berdiri. Oke. Cintai sesamamu seperti diri sendiri, itulah perintahnya. Allah menciptakanmu, ia mengasihimu, Yesus mati bagimu agar kau diselamatkan. Ayo kita bersama LOVE, tinggal dalam kasihnya. Come on everyone, memberikan hatimu LOVE, tunjukkan kasih Yesus. Siap-siap. Ayo berbagi, suka menolong, suka menyapa, suka senyum. Hormati orang tua, hargai sesama, tidak egois, suka memaafkan. Ingatlah mendoakan LOVE, tinggalkan Tuhan baik. Come on everyone, memberikan hatimu LOVE, tunjukkan kasih Yesus. Sekali lagi ya.
Cintai sesamamu seperti diri sendiri. Itulah perintahnya. Allah menciptakanmu, Ia mengasihimu. Yesus mati bagimu Agar kau diselamatkan. Ayo kita bersama LOVE, tinggal dalam kasih-Nya. Come on everyone, memberikan hatimu LOVE, tunjukkan kasih Yesus. Ayo berbagi, suka menolong, suka menyapa, suka senyum. Hormati orang tua, hargai sesama, tidak egois, suka memaafkan. Ingatlah mendoakan LOVE, saksikan kabar baik. Come on everyone, memberikan hatimu LOVE, tunjukkan kasih Yesus. Ayo berbagi, suka menolong, suka menyapa, suka senyum. Hormati orang tua, hargai sesama, tidak egois, suka memaafkan. Ingatlah mendoakan LOVE, saksikan kabar baik. Come on everyone, memberikan hatimu LOVE, tunjukkan kasih Yesus. Yeay. Nah, teman-teman, inilah lagu barunya. Jadi nanti kalian bisa belajar gerakannya lagi ya nanti. Kemudian kita akan menyanyikan lagu lagi, salibnya. Kekuatanku. Ada yang sudah tahu lagu ini belum? Hah? Oh belum, ada yang belum juga? Ada yang belum tahu, kita belajar sama-sama dulu ya. Berarti kita nyanyi aja dulu, satu kali baru nanti kita pakai gerakan. Oke. Salibnya kekuatanku, salibnya kekuatanku, salibnya kekuatanku, glory haleluya. Salibnya kedamaianku, salibnya kedamaianku, salibnya kedamaianku, glory haleluya. Salibnya sukacitaku. Salibnya sukacitaku, salibnya sukacitaku, salibnya sukacitaku, glory haleluya. Kehidupanku. Salibnya kehidupanku. Salibnya kehidupanku. Salibnya kehidupanku. Glory haleluya. Pengharapanku. Salibnya pengharapanku, salibnya pengharapanku, salibnya pengharapanku, glory haleluya. Salibnya semua bagiku. Salibnya semua bagiku, salibnya semua bagiku, salibnya semua bagiku, glory haleluya. Nah, jadi salibnya adalah apa? Salibnya adalah kekuatan kita. Jadi kekuatan kita hanya salib Yesus. Salibnya adalah kedamaianku. Kemudian salibnya adalah sukacitaku. Salibnya adalah kehidupanku. Dan salibnya adalah pengharapanku. Salibnya apa? Semua bagiku. Artinya segala sesuatu tertuju, terfokus kepada salib Yesus. Nah, gerakan ini ada, lagu ini ada gerakannya. Teman-teman langsung bisa ikuti gerakan di depan.
ya, jangan sampai sentuh. Salibnya, salibnya kekuatanku. Salibnya, salibnya kekuatanku. Salibnya, salibnya kekuatanku. Glory, haleluya. Salibnya, salibnya kedamaianku. Salibnya, salibnya kedamaianku. Salibnya, salibnya kedamaianku. Glory, haleluya. Salibnya, salibnya sukacitaku. Salibnya, salibnya sukacitaku. Salibnya, salibnya sukacitaku. Glory, haleluya. Salibnya, salibnya kehidupanku. Salibnya, salibnya kehidupanku. Salibnya, salibnya kehidupanku. Glory, haleluya. Pengharapanku. Salibnya, salibnya pengharapanku. Salibnya, salibnya pengharapanku. Salibnya, salibnya pengharapanku. Glory, haleluya. Salibnya semua bagiku. Salibnya, salibnya semua bagiku. Salibnya, salibnya semua bagiku. Salibnya, salibnya semua bagiku. Glory, haleluya. Oke, tepuk tangan dong. Ya, silakan duduk. Masih mau berdiri? Masih? Ya, tepuk tangan dulu dong semuanya. Ya, wah semangatnya ya, semangat luar biasa. Sebenarnya masih mau menyanyi lagi, tapi karena waktu kita terbatas dan singkat, jadi sekarang kita akan mendengarkan penjelasan dari firman Tuhan kepada Ibu Yanti. Saya persilakan. Ya, sudah siap mendengar firman Tuhan? Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita wajib dan harus selalu berdoa. Kepada anak-anak juga kita mengajarkan harus berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada sore hari ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau siapkan hati kami, pikiran kami, dan seluruh hidup kami untuk kami sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, menerima firman Tuhan, dan hamba-Mu ini juga yang Tuhan pakai sebagai alat-Mu mau menyampaikan isi hati-Mu. Kiranya Engkau menolong, Roh Kudus sendiri mengajar kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Wah. Mana ini? Jadi firman Tuhan kali ini dalam pendahuluannya itu ada drama singkat ya. Nah, kalian akan saksikan. Wah, luar biasa ya. Hari ini Tuhan sudah memberikan hari yang indah untuk kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan, untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Wah, Maria, kamu mengapa menangis? Aku jatuh Kak, terus teman aku gak ada nolongin aku. Mereka malah ngolok-ngolok aku. Aduh, kasihan. Budi, Wawan, mengapa kalian bersikap seperti itu kepada temannya? Bukannya tadi kalian bermain bersama-sama, lari sama-sama, tapi pada saat dia jatuh, kalian
mengolok-ngolok dia. Coba lihat, dia menangis, dia merasa sakit, hatinya sedih karena kalian mengolok-ngolok dia. Sekarang Kak Yanti ingat, di dalam Alkitab ada seseorang juga yang mengalami hal yang sama seperti ini. Apakah kalian mau mendengarkan cerita Kak Yanti? Mau? Ya, dengarkan cerita kakak ya. Cerita firman Tuhan hari ini tertulis di dalam kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Nanti adik-adik semua baca di rumah masing-masing ya setelah pulang dari ibadah ini, oke? Ya, sekarang Kak Yanti mau menceritakan kepada kalian. Kalian mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh? Ya, perhatikan semua di sini ya. Pada suatu hari ada seorang pemimpin agama Yahudi, dia datang kepada Tuhan Yesus, mendekati Tuhan Yesus. Dan dengan motivasi, dengan hati dia yang mau menguji Tuhan Yesus, dia bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, apa yang harus aku lakukan untuk menerima hidup yang kekal?" Lalu Tuhan Yesus menjawab kepada pemimpin orang Yahudi ini. Kepada pemimpin orang Yahudi, Tuhan Yesus berkata, "Apa yang kamu tahu tentang hukum Taurat?" Lalu pemimpin orang Yahudi ini menjawab Tuhan Yesus, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap pikiranmu. Dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri." Tuhan Yesus menjawab, berkata kepada dia, "Jawabanmu itu benar. Lakukanlah itu kepada sesamamu." Lalu pemimpin orang Yahudi ini, karena dia tidak mau menunjukkan dirinya benar, dia mau membenarkan dirinya, terus dia menjawab Tuhan Yesus, "Siapa sesamaku itu?" Bagaimana cara Tuhan Yesus menjawab dia ya? Apakah kalian tahu? Tuhan Yesus menjawab dia dengan menceritakan sebuah kisah. Pada suatu kali ada seorang Yahudi yang sedang dalam perjalanan dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Orang Yahudi ini dia melewati perjalanan yang ada, perjalanan di situ, perjalanannya yang cukup rawan, menakutkan, karena di situ biasanya ada perampok-perampok yang mau berbuat jahat kepada orang-orang yang melewati jalan itu. Perjalanan itu bisa dilalui dengan menempuh jarak 28 km jauhnya. Nah, orang Yahudi ini pada saat dia melewati jalan ini, perampok-perampok datang menghadang dia. Dan perampok-perampok itu membuka pakaiannya, memukul dia sampai orang Yahudi ini hampir mati. Coba lihat, dia tidak bisa bangun lagi. Badannya berdarah-darah karena dipukul oleh perampok itu. Menurut adik-adik, mengapa
perampok itu mau merampok orang Yahudi ini ya? Mengapa dia mau merampoknya? Karena di dalam hatinya penuh dengan kejahatan. Mementingkan dirinya sendiri. Dia mau mengambil barang orang Yahudi ini untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk mendapat untung. Dia memukul karena tidak ada belas kasihan di dalam hatinya. Bahkan dia meninggalkan orang Yahudi ini yang sudah tidak bisa bangun lagi. Di dalam hatinya, perampok-perampok itu penuh dengan kejahatan. Adik-adik, pada saat itu ada seorang imam yang melewati jalan ini, di mana orang Yahudi yang hampir mati ini, yang sudah dirampok ini, seorang imam ini dia mau melewati jalan ini. Kalian tahu siapa imam? Imam adalah pemimpin agama orang Yahudi. Tetapi imam ini ketika dia mau melewati jalan ini, dia melihat orang itu. Dia pergi ke seberang jalan, dia tidak mau menolongnya. Dan ada juga seorang Lewi. Kalian tahu siapa orang Lewi? Orang Lewi adalah orang yang membantu melayani imam, membantu imam melayani di bait Allah. Tetapi orang Lewi ini juga ketika dia melihat orang Yahudi yang sudah hampir mati ini, dia juga tidak mau menolong. Dia pergi ke seberang jalan. Dia tidak mau menolong. Apa yang dilakukan oleh perampok tadi, oleh orang Lewi, oleh imam tadi, itu adalah sikap dosa. Firman Tuhan Alkitab mengatakan, coba lihat, apa yang dilakukan oleh perampok-perampok tadi, oleh orang Lewi tadi, oleh imam tadi, itu adalah dosa. Tidak punya belas kasihan, tidak mau peduli, menyiksa orang lain, memukul, membiarkan orang lain kesakitan, membiarkan orang lain menderita, tidak mau menolong. Itu adalah dosa. Adik-adik tahu apa itu dosa? Tahu? Berbuat jahat. Dengarkan Kayanti. Kayanti kasih tahu kepada kalian. Dosa adalah tidak mau percaya kepada Allah. Yang terlihat dari apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, yang tidak taat pada firman Tuhan. Roma pasal 3 ayat 23 memberitahukan kepada kita bahwa semua orang telah berbuat dosa. Itu artinya apa? Bukan hanya perampok tadi, bukan hanya imam tadi, bukan hanya orang Lewi tadi, tetapi semua orang termasuk saya, kamu dan saya juga telah berbuat dosa. Dan firman Tuhan berkata, dosa ada upahnya, ada akibatnya. Roma pasal 6 ayat 23a mengatakan, sebab upah dosa ialah maut.
Kalian tahu apa artinya maut? Mati selamanya, terpisah dengan Allah, masuk neraka. Itu upah dosa. Sangat menakutkan, bukan? Saya juga takut. Saya tidak mau masuk neraka. Ya. Nah, kemudian setelah imam, setelah orang Lewi melewati orang Yahudi ini, ini adalah orang Samaria. Orang Samaria ini dia datang melewati jalan ini. Pada saat dia melihat orang Yahudi yang hampir mati ini, dia mau menolongnya. Dia itu datang menggunakan keledai, bukan kedelai. Ya. Lalu dia datang, dia mau menolong orang Yahudi yang hampir mati ini. Apakah kalian tahu siapa orang Samaria? Tahu? Tidak tahu? Ya. Orang Samaria sebenarnya adalah orang yang dibenci oleh orang Yahudi. Mereka tidak berteman. Mereka tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Tetapi orang Samaria ini, dia walaupun orang Samaria ini walaupun dia dibenci oleh orang Yahudi, tetapi dia mau datang dengan hati yang penuh dengan belas kasihan. Dia datang kepada orang Yahudi yang dirampok ini dan dia mengangkatnya, menaikkannya di keledainya. Ya, keledai, bukan kedelai. Di keledainya. Dan dia membawa orang Yahudi yang hampir mati ini, dia membawa ke rumah penginapan. Di situ dia membalut lukanya, di situ juga dia merawatnya, dan dia membersihkan darah-darahnya. Dan sebelum dia pergi meninggalkan orang Yahudi yang hampir mati ini, dia berpesan kepada orang yang memiliki penginapan itu. Dia berpesan, tolong rawat dia. Dan jikalau nanti biayanya kurang pun, nanti saya akan datang untuk menggantinya. Jadi orang Samaria ini dengan waktunya, dengan hati yang penuh dengan belas kasihan, dengan tenaganya, dengan uangnya, dia mau menolong orang Yahudi ini. Nah, setelah Tuhan Yesus menceritakan kisah ini kepada pemimpin orang Yahudi tadi, Tuhan Yesus bertanya kepada pemimpin orang Yahudi tadi, sekarang menurut kamu siapakah sesamamu? Lalu orang Yahudi tadi menjawab, orang Samaria yang menolong. Kemudian Tuhan Yesus menjawab dia, berkata kepada dia, pergilah, lakukanlah itu. Nah, adik-adik, dari cerita hari ini, dari kisah yang diceritakan oleh Tuhan Yesus di dalam Alkitab yang kita sudah dengarkan, apa yang kalian rasakan? Bagaimana? Apa yang kalian pikirkan? Apa yang kalian rasakan pada saat kalian mendengarkan kisah ini? Sedih? Ya. Mengapa hatimu sedih? Karena gak ada yang mau tolong dia.
Ya, saya juga sedih. Tidak ada yang mau tolong dia. Tetapi tadi ada loh yang mau tolong dia. Ya, orang Samaria. Saya, Kak Yanti, sangat kagum kepada orang Samaria ini. Walaupun dia dibenci oleh orang Yahudi, tapi dia mau dengan hati yang penuh kasih sayang, dia mau menolong orang Yahudi yang dirampok itu. Apakah kalian tahu sikap tindakan yang dilakukan oleh orang Samaria ini adalah gambaran sifat Allah. Gambaran sifat Allah. Kalian tahu siapakah Allah? Allah adalah pencipta. Allah yang menciptakan dunia ini. Allah yang menciptakan kamu dan saya. Dan Allah itu sifatnya kudus. Allah sifatnya kasih. Dia mengasihi kamu dan saya yang diciptakannya. Dan Allah rindu kamu dan saya masuk ke surganya. Tetapi ternyata tadi firman Tuhan katakan apa? Semua orang telah berbuat dosa, termasuk kamu dan saya juga, adik-adik. Kalau begitu kita tidak bisa masuk ke surga. Padahal Allah rindu kamu dan saya masuk ke surganya. Karena Allah sudah sediakan surga untuk kamu dan saya, supaya kamu dan saya bisa hidup selamanya dengan Allah di surga. Tetapi karena dosa, kamu dan saya tidak bisa masuk ke surga. Lalu, bagaimana caranya supaya kamu dan saya bisa masuk ke surga? Coba lihat. Allah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Allah datang ke dalam dunia di dalam Tuhan Yesus, menjadi sama dengan manusia. Tuhan Yesus, dia adalah anak Allah yang hidup, anak Allah yang kudus, sempurna, tidak ada dosa. Tetapi Tuhan Yesus mau datang ke dunia ini menjadi sama dengan manusia. Karena kasih Allah kepada kamu dan saya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus ada di dunia? Tuhan Yesus mengajarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang yang sakit, orang yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat. Bahkan yang mati pun bisa dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus penuh kuasa. Karena Tuhan Yesus dia adalah Allah. Tetapi adik-adik, apa yang dialami oleh Tuhan Yesus supaya kamu dan saya dibebaskan dari hukuman dosa? Tuhan Yesus memberikan dirinya. Dia harus ditangkap. Dia harus memikul salib. Dia harus diejek, dia harus dihina. Bahkan kepalanya diberikan mahkota duri. Seluruh tubuhnya dicambuk sampai keluar darah, dagingnya tercabik-cabik. Apa yang dialami oleh Tuhan Yesus sangat menyakitkan supaya kamu dan saya bisa diselamatkan dari dosa. Lambung Tuhan Yesus ditikam. Kedua tangan Tuhan Yesus dipaku, kedua kaki Tuhan Yesus dipaku, Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Bahkan orang-orang yang datang melihat Tuhan Yesus, mereka mengejek Tuhan Yesus. Apa yang dialami oleh Tuhan Yesus? Sangat mengalami penderitaan supaya kamu dan saya dibebaskan.
dari hukuman dosa. Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu dan saya. Dan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Mengapa Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib? Firman Tuhan katakan dalam Ibrani pasal 9 ayat 22b. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa darah Yesus tercurah di kayu salib tidak ada pengampunan dosa. Hanya oleh darah Yesus dosa kamu dan saya dapat diampuni. Ada kabar sukacitanya. Karena Yesus adalah Allah, Tuhan Yesus tidak mati selamanya. Pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan Tuhan Yesus hidup selamanya. Amin. Ya, Tuhan Yesus hidup selamanya. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kamu dan saya, itu adalah bukti kasih-Nya yang besar, sangat besar, sangat besar. Tidak bisa dilakukan oleh siapapun juga. Hanya Tuhan Yesus bisa melakukannya. Apakah kamu percaya Tuhan Yesus mengasihimu? Apakah kamu percaya Tuhan Yesus mati di kayu salib dan karena Tuhan Yesus mengasihimu? Tuhan Yesus mau supaya kamu dibebaskan dari hukuman dosa? Percaya? Percaya. Ya, Kayanti juga percaya. Ya. Adik-adik, jikalau Tuhan Yesus sudah begitu dengan kasih-Nya yang besar, Tuhan Yesus mau mati di kayu salib untukmu sehingga kamu dibebaskan dari dosa, sehingga kamu diselamatkan dan ada jalan untuk kamu bisa masuk ke surga, tinggal bersama dengan Allah Bapa di surga. Besar kasih Tuhan Yesus bagi kamu dan saya. Dan Tuhan Yesus mau kamu dan saya yang sudah mengalami kasih, kamu dan saya juga mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi sesama, mengasihi orang lain, mengasihi temanmu, mengasihi orang tua, siapapun. Bahkan mengasihi musuh sekalipun. Orang yang suka memukulmu pun, orang yang suka mengejekmu pun, kasihilah mereka. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kamu. Itu kerinduan Tuhan Yesus, itu kemauan Tuhan Yesus supaya kamu yang sudah menerima kasih Yesus, kamu sebagai anak-anak Allah, kamu juga mengasihi orang lain. Tapi kasih itu tidak hanya di mulut saja. Kasih itu harus ditunjukkan, harus dilakukan. Apa yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Allah untuk mengasihi orang lain? Gambar ini mau menunjukkan kepada kita ini adalah anak yang suka menolong. Dia suka menolong temannya. Tuhan Yesus mau juga kamu dan saya menolong orang lain. Suka berbagi. Berbagi makanan, berbagi mainan. Apa saja kamu bisa berbagi dengan orang lain. Dan suka menyapa. Pada saat bertemu dengan orang lain, baik di jalan maupun orang datang di rumah, suka menyapa. Hai, halo. Suka menyapa. Tidak lewat begitu saja. Peduli amat, kamu siapa? Tapi suka menyapa.
Dan apa? Suka senyum. Coba semua berikan senyumnya untuk Tuhan Yesus. Berikan senyumnya untuk teman-teman di sampingnya. Ya. Apalagi ya yang bisa kita lakukan? Lihat gambar ini. Tuhan Yesus mau sebagai anak-anak Allah kita hormat kepada orang tua. Kepada papa mama, kepada guru, kepada siapapun yang lebih tua dari kita, kita menghormati mereka. Dan juga menghargai sesama. Ya, suka menghargai sesama. Wah, pada saat temannya melakukan hal yang baik, mengatakan, wah kamu baik sekali. Terus pada saat temannya contohnya bisa seperti tadi teman kita yang bisa bergerak lagu, wah kamu bisa ya bergerak lagu sehingga saya juga bisa bergerak lagu. Ya, suka memberikan pujian kepada temannya. Ya, nah, bukan mengejek. Dan juga coba lihat, tidak egois. Tidak mementingkan diri sendiri, tapi suka memperhatikan orang lain. Dan pada saat disakiti, pada saat mungkin ada teman yang membuat kamu sedih, ada teman yang membuat kamu terluka, seperti Maria tadi ya, yang diolok-olok, tapi sebagai anak-anak Allah, walaupun hati kita sudah sedih, disakiti, atau kita merasa tidak dihargai, ingatlah, suka memaafkan. Maafkanlah dia. Karena Tuhan Yesus juga sudah memaafkan kamu dari dosa. Ya, maafkan dia. Dan juga lihat gambar ini. Ya, suka mendoakan orang lain, mendoakan teman, mendoakan keluargamu, mendoakan siapapun yang kamu perlu doakan dia. Dan juga supaya teman-temanmu, supaya semua orang bisa mengenal Tuhan Yesus, supaya mereka juga bisa percaya kepada Tuhan Yesus, mereka bisa masuk surga. Saksikan kabar baik ini, saksikan Tuhan Yesus kepada teman-temanmu, kepada semua orang. Mau? Ya, puji Tuhan. Tebarkanlah kasih Yesus kepada semua orang. Amin. Ya, demikianlah cerita firman Tuhan hari ini. Nah, teman-teman, pada saat kalian sudah menceritakan firman Tuhan sampai tadi sudah tawarkanlah kasih Allah, tetap dan saat itu kalian bisa mengajak anak-anak, menantang anak-anak yang pertama, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hatinya. Jikalau ada anak-anak yang belum pernah menerima Yesus di dalam hatinya, berikan dia kesempatan untuk menerima Yesus. Dan teman-teman sebagai pembina, sebagai tante, sebagai om, kalianlah yang memimpin dia dalam doa menerima Tuhan Yesus. Dan juga memimpin mereka untuk berdoa supaya mereka juga memiliki hati yang mengasihi sesama, bisa mempraktekkan kasih Yesus kepada sesama. Jadi kalian bisa berdoa memimpin anak-anak yang kalian sudah layani. Bisa? Ya. Amin, puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan cerita yang memakai alat peraga flanel. Itu kain flanel, ini kain flanel dan pakai apa? Sebentar. Gambar ini bagaimana bisa nempel di kain flanel karena di belakang gambar ini pakai perekat. Ya.
Jadi gambar bisa diwarnain dan bisa pakai perkat sehingga kita bisa sambil nempel itu kita bisa berdiskusi dengan anak-anak ya. Nah, bagaimana? Itu apa kalian pernah melihat itu metode memakai flanel? Belum. Ya, hari ini kesempatan. Ini salah satu cara kita bisa bercerita kepada anak-anak, bercerita Alkitab kepada anak-anak. Memang sekarang itu sering memakainya lewat LCD paling gampang seperti itu ya. Tetapi sebenarnya metode yang seperti ini lebih kreatif dan merangsang anak-anak lebih tertarik dan lebih kreatif dan lebih bisa berpikir seperti itu. Jadi bisa diskusi. Nah, satu hal lagi, sebagaimana Anda sekalian pernah mengikuti workshop, ada satu keistimewaan. Setiap kali membawa firman Tuhan, ada satu ciri khasnya. Apakah sekalian mengerti? Ya. Setiap kali kita membawa firman Tuhan kepada anak-anak, kita bisa membawa Injil. Setiap firman Tuhan kita bisa hubungkan dengan Injil. Di dalam inti Injil ada 5 inti, yaitu tentang Allah, manusia berdosa, Yesus, karya Yesus, dan respon iman, percaya, dan pertumbuhan. Jadi inti Injil itu yaitu kita perlu bahas melalui cerita firman Tuhan. Kita itu tentang siapakah Allah dan siapakah manusia, bagaimana keadaan manusia berdosa dan nasibnya bagaimana, dan siapakah Yesus dan apa yang dilakukannya, itu harus kita sampaikan kepada anak-anak. Ya. Jadi perhatikan, nanti Anda sekalian pada saat selesai akan dapat buklet. Jadi naskah ceritanya akan dapat juga. Coba membaca sekali lagi, itu bagaimana kita bisa menghubungkan cerita Alkitab dan inti Injilnya. Ya. Jadi Anda sekalian bisa menceritakan juga kepada anak-anak supaya anak-anak bisa mengenal mengenal Allah dan mengenal Yesus Kristus yang telah menyelamatkan mereka melalui karyanya di atas kayu salib. Ya, jadi itu yang harus kita sampaikan kepada anak-anak. Seringkali kita itu membuat kesalahannya. Kalau anak-anak belum lahir, tetapi kita terus kasih pupuk, belum lahir baru. Kita itu memberi firman Tuhan terkadang tidak bisa masuk di dalam hidup mereka, tidak bisa bertumbuh. Seperti sebuah kayu yang sudah di sini tidak ada batang kayu tancap bisa bertunas. Kasih air banyak-banyak dan kasih pupuk, dia bisa bertunas dan berbuah. Bisa atau tidak? Itu bukan kayu ubi, bukan batang ubi, bukan maksudnya batang ubi. Kayu yang dijual di toko bangunan itu. Ya. Kayu yang sudah mati tidak bisa bertumbuh kan? Tidak bisa berakar, tidak bisa bertunas, tidak bisa berbuah. Walaupun kita setiap hari kasih air, setiap hari kasih pupuk, tidak bisa kan? Ya, seperti itu. Jikalau seorang anak belum lahir baru, tapi kita terus kasih firman Tuhan pertumbuhan saja, belum bisa, mereka belum mengerti. Oleh karena itu, kita harus perhatikan supaya jiwa anak-anak mengalami lahir baru. Oleh karena itu, kita harus rajin memberitakan Injil. Oleh karena itu, di dalam ekskul kami buat satu kurikulum, yaitu pemuridan anak dengan Injil. Jadi mulai semester ini kami masuk dalam satu materi pelajaran pemuridan, bagaimana itu memuridkan anak dengan Injil. Maka siapa yang sudah lulus akan dapat
sertifikat juga. Jadi semester ini ada 10 orang yang rajin dan setia mengikutinya. Bagus sekali. Kerinduannya semester depan ada juga teman-teman yang lain mengikuti, yaitu ekskul anak, yaitu bisa mengikuti pelajaran pemulidan anak. Bagaimana kita bisa memberitakan Injil, bagaimana bisa kita memuridkan anak, itu bisa belajar juga. Oke? Ya, terima kasih. Main games. Ya, tunggu dulu ya. Nah, kita sudah dengarkan bagaimana penjelasan firman Tuhan tadi yang disampaikan oleh Ibu Yanti, dan sekarang kita akan mendengarkan penjelasan doa misi. Silakan Ibu Doyekim. Iya, dalam paket Pasca Anak ini kami tadi saya sudah jelaskan beberapa metode yang kami pakai. Salah satunya sebagai aktivitas aplikasi untuk mengajar anak bisa mempraktekkan apa yang mereka pelajari, ya, yaitu salah satunya mendoakan untuk sesama. Jadi kita bisa mengajar anak-anak mendoakan untuk keluarga, mendoakan teman-teman, mendoakan orang-orang yang sekitarnya juga. Tetapi kita bisa mengajar juga sejak kecil, kita bisa mengajar anak-anak tentang misi sedunia. Karena amanat agung diberikan oleh Tuhan Yesus bukan hanya untuk dewasa saja, melainkan bagi semua orang percaya. Tuhan Yesus maunya setiap orang-orang percaya menjadi saksinya. Dan kita itu untuk menjadi saksi, kita harus bersaksi untuk memberitakan Injil kepada segala suku bangsa. Kita memulainya dengan doa. Maka sejak kecil kita bisa mengajar tentang misi sedunia, amanat agung kepada anak-anak, dan salah satunya melalui doa misi. Nah, coba lihat bagaimana kita bisa mengajar anak-anak bisa berdoa untuk suku-suku dan bangsa-bangsa. Kita bisa memperkenalkan bangsa-bangsa atau suku-suku yang membutuhkan Injil seperti itu ya. Nah, hari ini kami mempersiapkan informasi doa Rusia dan Ukraina. Karena sekarang itu semua orang tahu apa yang terjadi di Rusia dan Ukraina. Kita bisa siapkan informasi doa misi, yaitu melalui informasi seperti ini ya. Kami coba buat cari gambar-gambar dari internet. Bisa pakai peta, itu foto presiden dan juga bendera atau makanan, pakaian tradisional itu, dan tempat-tempat wisata yang membuat anak ada juga daerah negara bangsa seperti itu. Itu ada ciri khasnya seperti itu, berbeda dengan negara kami. Ada bangsa seperti itu. Kita bisa memperkenalkan anak-anak tertarik dan untuk mengenal bangsa yang lain. Jadi kita bisa memperkenalkan dengan metode seperti ini ya. Dan juga setelah kita memperkenalkan tentang informasi tentang bangsa-bangsa itu, kemudian kita bisa memberitahukan kondisi rohani mereka dan membagikan pokok doanya. Nah, halaman sebelumnya kita melihat Rusia. Rusia negara nama negaranya Federasi Rusia, yaitu artinya suatu gabungan ya. Gabungan oleh beberapa negara itu Rusia itu terdiri dari beberapa gabungan dari beberapa negara seperti itu ya. Ibu kotanya Moskow ya.
Dan bahasanya bahasa Slav. Kalau orang Indonesia pakai bahasa Indonesia, orang Rusia memakai bahasa apa? Bahasa Slav. Kalau nanti ada kesempatan kita bisa itu memperkenalkan salam bahasa Slav juga ya. Di internet kita bisa cari loh ya. Dan juga mata uangnya rubel seperti itu. Dan di sana itu agamanya ada Kristen juga, ada Kristen, tetapi Kristen itu agak berbeda. Disebut agama Kristen itu agama Kristen Ortodoks. Itu agak berbeda dengan Kristen iman kepercayaannya itu agak berbeda dengan kita. Jadi banyak orang tidak mengenal Kristus secara pribadi. Oleh karena itu orang-orang Rusia membutuhkan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang bisa memberitakan Injil kepada mereka. Dan juga ada ateis. Ateis apa artinya tahu? Ateis adalah orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan, tidak mau beragama seperti itu. Dan ada orang Islam, banyak orang Islam juga di sana. Dan ada juga orang agama Yahudi seperti itu. Ya, di sini ada itu penjelasan yang singkat tentang Rusia. Bolehkah itu Siska membaca? Siska mana Siska? Membaca itu penjelasan Rusia ya. Tolong bacakan dengan suara nyaringnya. Ya, kita bisa memberi kesempatan kepada anak-anak juga. Rusia adalah negara terbesar di dunia yang membentang luas di dua benua, yaitu benua Asia, bagian utara Asia, dan benua Eropa, bagian timur Eropa. Negara yang memiliki nama lengkap Federasi Rusia atau Russian Federation. Sejak tahun 2014, negara Rusia sedang mengalami permasalahan dengan satu negara, yaitu Ukraina. Sehingga peristiwa ini menyebabkan peperangan satu dengan yang lainnya sampai dengan hari ini belum berdamai antara negara Rusia dan Ukraina. Ya, terima kasih Siska, suara nyaring, itu pembacanya bagus ya. Terima kasih. Ya. Halaman berikut. Ya. Coba perhatikan. Orang-orang Rusia itu mempunyai pakaian tradisionalnya seperti itu ya, sangat unik ya. Kulitnya putih ya, matanya besar dan bajunya sangat cantik ya. Ada makanannya namanya bini dan pelmeni seperti itu. Dan juga ada tempat wisatanya, wah gedungnya indah ya, sangat bagus. Kita itu mau mendoakan untuk negara Rusia. Kita bisa berdoa seperti ini. Tuhan berterima kasih karena Tuhan Yesus sangat mengasihi semua orang yang ada di Rusia. Dan kita bisa berdoa untuk orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus supaya mereka dapat percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita berdoa supaya negara Rusia bisa berdamai dengan negara Ukraina. Mau mendoakan untuk Rusia? Iya, ya kita berdoa bersama saat ini untuk Rusia. Sambil mengingat Rusia dan Ukraina, ya. Mereka saling itu tidak sependapat, mereka berperang. Sehingga perang ini itu mempengaruhi kepada seluruh dunia. Kita berdoa supaya perang ini cepat selesai. Dan juga orang-orang yang sedang menderita karena peperangan, itu banyak anak-anak mati, orang-orang ibu-ibu, bapak-bapak itu mati karena perang. Kita kasihan ya, kita mendoakan bersama untuk Rusia. Mari kita berdoa sungguh-sungguh untuk Rusia pada saat ini. Bapa kami di surga, saat ini kami mendoakan untuk Rusia. Bangsa Rusia yang kami percaya Engkau sangat mengasihi mereka. Kiranya Tuhan membuka hati mereka supaya mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
utuslah hamba-hambamu yang untuk memberitakan Injil kepada mereka, supaya mereka sungguh bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga mereka bisa diselamatkan. Dan juga kami berdoa untuk peperangan yang terjadi di antara Rusia dan Ukraina. Ya Bapa, karena perang ini banyak orang sedang menderita dan mati, dan sangat sakit dan kedinginan. Tuhan kasihani mereka, dan Tuhan menghentikan perang ini, dan Tuhan memberi damai kepada mereka, dan Tuhan memberkati. Saat ini kami bersatu dalam doa untuk Rusia. Tuhan, kiranya Tuhan kasihani mereka. Nyatakan belas kasihan-Mu kepada mereka yang sedang menderita di dalam kegelapan maupun di dalam peperangan. Tuhan, ampuni mereka jikalau mereka dengan hati yang keras tidak mau percaya kepada Yesus. Tuhan, lembutkan hati mereka, dan utuslah hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang bisa menceritakan tentang Injil, sehingga mereka mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan bisa menerima Yesus di dalam hidupnya, dan bisa masuk ke surga bersama-sama dengan kami. Dan kami berdoa supaya perang yang sedang terjadi di antara Rusia dan Ukraina, Tuhan menolong supaya hati mereka berubah, dan mereka mau berdamai, dan juga mereka tidak lagi berperang, tidak lagi membunuh satu dengan yang lain, melainkan mereka bisa berdamai. Tuhan Yesus menolong mereka, Tuhan menghentikan segala permasalahan politik ini, dan Tuhan menghentikan perang ini, sehingga mereka juga damai, dan seluruh dunia bisa berdamai bersama-sama dan memuliakan Tuhan. Inilah kerinduan kami Bapa. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Jadi kita bisa memperkenalkan Tua Amici kepada anak-anak. Nah, coba lihat dulu ya ke depan. Ini nama gamesnya adalah games ular tangga. Games ular tangga, dan anak Allah mengasihi sesama. Ada cara bermainnya. Yang pertama, sebelum memulai permainan, setiap pemain melemparkan dadu. Pemain yang melemparkan dadu dengan angka yang paling besar akan mendapat giliran yang pertama. Yang kedua, taruh permainanmu di kotak. Ada tulisan start di sini. Kemudian lemparkan dadu dan hitunglah jumlah angka yang ditunjukkan pada dadu itu. Entah 1, 2, 3, 4, nanti tinggal hitung. Lalu gerakkan permainanmu ke kotak. Berikutnya di jalur papan ular tangga sesuai jumlah angka pada dadu. Kemudian pada saat pemain masuk kotak pembuatan kasih dapat naik tangga. Pada saat pemain masuk kotak perbuatan dosa akan jatuh melalui ular tangga. Siapa yang mencapai kotak terakhir secepat mungkin akan menjadi pemenang. Nah, jadi ada contohnya ini. Nah, ini coba lihat. Sebelum kita main, ini ada alat-alat yang apa? Ini kan di LCD, jadi kita perlu alat-alatnya. Nah, ini yang pertama kita harus, yang pertama harus ada ini. Ini namanya papan permainan. Papan permainan. Kalian enggak tahu kan main ular tangga kan? Nah, tapi ini ular tangga yang berbeda. Apa ular tangganya tadi? Anak mengasihi Allah dan anak mengasihi sesama. Sesama. Ya, jadi coba lihat ini. Kita perlukan papan pemain. Kemudian inilah yang disebut dadu. Dadu kasih, ya kan? Ada gambar lop-lopnya gitu. Kemudian sudah lihat ya ini ya. Oke, kita simpan dulu. Dan ini adalah yang ini aja dulu ya, aku jelaskan. Ini gambar pemainnya nih. Jadi kalau ular tangga itu kan ada yang bulat itu, jadi dia bisa dijalankan. Kalau ini orang-orangnya. Ada gambar cewek. Ini kalau yang jauh mungkin nggak kelihatan ya. Ada yang cewek, ada yang cowok. Pilih sesuai dengan apa? Bukan. Maksudku gambarnya itu senyum gitu. Jangan pilih gambar cowok yang kayak gini gitu ya. Tapi ini kalian bisa pakai, bisa cari di internet, kemudian kalian print kecil seperti ini. Bagaimana supaya bisa kokoh? Kan? Bagaimana supaya bisa kokoh seperti ini? Bisa dilapis pakai kardus atau
bahan yang keras begitu ya, supaya bisa berdiri dengan kokoh. Nah, ada banyak, pokoknya ada cewek, ada cowok. Nanti yang cowok pilihlah cowok ya, yang cewek juga pilih yang cewek-cewek nih gambarnya. Kemudian ini yang papan ini adalah petunjuk permainannya. Jadi pada saat main harus ada petunjuk ya. Oke, nah kita langsung coba ya, coba main. Tunggu dulu, contohkan dulu ya. Kita contohkan dulu, saya dan Ibu Yanti akan contohkan. Oke. Nah, ini papannya. Mungkin kalau yang nggak bisa lihat berdiri aja. Nah, kemudian caranya, aku juga anak perempuan. Ini ya anak perempuannya. Ini anak perempuan. Kalau cowok ya. Nanti kemudian mulai dari contohnya. Sorry. Contohnya dari aku ya. Nanti aku lempar dadunya. Oh, 1. Sini. Enggak lah. Yang paling besar. Iya. Enggak lah. Enggak, maksudnya lempar dulu dadunya. Aku 1, sekarang Kayanti lagi. Oh, berarti Kayanti yang duluan itu. Jadi pemainnya gitu, yang jalan duluan. Oke, sebelum. Lempar dulu baru start. 6. 1, 3, 4, 5, 6. Wah, 6 naik tangga itu, lihat ya. Ada di situ di depan juga kalian lihat, sama dengan yang di sini ya. 6 berarti ada apa di situ, tulisan menolong kan? Karena anak ada gambar menolong, berarti dia naik tangganya. Jadi 14. Oke, sekarang giliran saya. Oh, 3. 1, 2, 3. Ya. 3.
Oke. Ya, teman-teman. Karena waktunya sudah selesai. Ya. Oke. Waktu sudah selesai. Waktu sudah selesai. Silakan rapikan lagi permainannya. Simpan di dalam apa? Plastik lagi ya. Oke. Kayaknya anak-anak ini nggak mau makan ya. Mereka udah kenyang main ya. Oke lah kalau gitu ya. Oke. Oh, plastiknya mana? Plastiknya mana? Simpan lagi di plastiknya ya. Itu bukannya plastik yang punya ini. Oh, itu kayaknya. Oke. Sudah? Nah, sekarang kalau sudah selesai, bagaimana permainannya? Seru? Ya. Oke, rapikan dulu apanya. Tempatnya itu masukkan dulu ke dalam plastik. Dan taruh satu orang aja ke depan. 1, 2. Oke. Wah, Aspri ini nggak mau bergerak ini. Ya, cepat. Oke. Nah, karena waktu kita terbatas dan ini sudah lewat waktu, jadi permainan ini bisa kalian terapkan di tempat pelayanan kalian masing-masing ya. Bisa juga digunakan pada waktu Paskah ataupun mungkin pada sekolah minggu. Silakan kalian terapkan dan cara bermainnya seperti yang sudah kami contohkan itu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman. Oh, masih ada yang belum? Satu lagi. Ya. Nah, jadi sebagaimana kalian senang main ini, anak-anak juga pasti lebih senang ya. Ya, jadi kalianlah sebagai pembina-pembina sekolah minggu yang sudah tahu cara bermainnya dan kalian bisa ajarkan ini kepada anak-anak di tempat pelayanan masing-masing. Kemudian kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumumannya yang pertama, bagi mahasiswa yang membutuhkan alat peraga, baik itu games, yang tadi yang kalian pegang itu ya, games itu segera daftarkan ke UPPA. Pendaftarannya diterima dari sore ini. Setelah itu besok-besoknya nggak akan ada lagi, ya. Kenapa? Karena supaya kami juga bisa kalau seandainya ada yang mau pesan, kami bisa buatkan, ya. Jadi silakan kalian daftarkan nama-nama itu jika ada yang berminat, ya, untuk membeli alat peraga games ini, silakan segera hubungi kami. Kemudian bahan cerita dan pokok doa misi akan kalian dapatkan melalui PDF gitu ya, melalui filenya aja. Kemudian itu bahan untuk file lagu-lagu kalian bisa ambil di UPPA. Dan tetapi jika di tempat pelayanan kalian gak ada LCD, kalian harus juga datang ke UPPA dan daftarkan. Itu harga alat peraga yang besar, yang seperti ini A3, ukuran A3 itu alat peraga gamesnya itu 15.000 harganya, 15.000. Dan kami pun nggak ada sebenarnya ngambil untung ya, tapi kami hanya untuk menolong kalian, memudahkan kalian supaya kalian bisa menggunakan games ini, mempergunakannya dengan baik. 15.000 itu semua bahan-bahan ya, hanya bahan ya, dan semua laminating juga udah termasuk di dalamnya. Jadi silakan kalau kalian berminat. Dan alat peraga lagu juga, alat peraga lagu-lagu yang sudah dinyanyikan di depan itu sama ukurannya A3 itu 7.000 kalau yang A3. Kemudian kalau yang A4 itu 3.000 ya, 3.000. Pokok doa yang A4, ukuran A4 itu 3.000. Jadi jika teman-teman bersedia, silahkan daftar ke UPPA, silahkan hubungi kami di UPPA. Ya, itu
untuk alat peraga ya, semua alat peraga. Dan kalau mau bahan-bahannya semua kami bisa kasih kepada kalian. Silahkan kalian bisa datang ke UPPA ya, bawa flash disk. Ya, mungkin satu orang gimana ya baik efektif? Oh lewat WA, ya lewat WA. Nanti kami akan kirim. Ya.